ini saya kebetulan sudah menggunakan juga, sudah pakai. Kalau saya bau-bau, kalau saya rasakan itu seperti minyak lawang, baunya itu. Seperti minyak lawang. Mungkin terus bayang saya, oh eukaliptus itu minyak lawang gitu. Kita sudah akrab sepertinya dengan hal semacam ini. Kalau ini memang terbukti nanti mungkin akan sangat mudah kita gunakan. Gitu. Ini komentar sedikit aja. Monggo, Prof. Erni memberikan penguatan gitu, penjelasan lebih lanjut yang berkaitan dengan aromaterapi lah gitu ya. Karena kayaknya sih ini banyak disukai. Termasuk saya dengar juga ada eukaliptus yang untuk penyegar mobil gitu. Kemarin saya ditawari juga, tapi saya kan bukan termasuk yang suka bau minyak lawang ya gitu. Karena kalau bau minyak lawang itu seperti habis pijit itu. Jadi, monggo silakan Prof. Erni. Matur nuwun Pak Singgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya senang sekali mendengar cerita dari Bu Evi. Cuma memang masyarakat itu kan telinganya harus peka. Kalau bilang antivirus itu seolah-olah antivirus corona COVID-2. Jadi artinya SARS-CoV-2. Jadi ini harus jelas betul. Karena yang diuji selama ini memang pakai virus corona, tapi bukan yang SARS-CoV-2. Ya, beda sekali, sangat berbeda. Karena di istilahnya di mana nih, di selubung dari SARS-CoV-2 itu beda sekali dengan corona yang lain. Dan sudah ditemukan bahwa di situ ada protein spike S misalkan. Ya, berikatan dengan tadi ada reseptor ya di situ. Kemudian ada main protein tadi Bu Evi sudah menjelaskan. Dan ada juga protein lain yang disebutnya chymotrypsin like cysteine protease. Dan dua protein ini digunakan oleh virus SARS-CoV ini untuk memang tadi sudah betul bereplikasi untuk dia menggandakan diri dan kemudian mentranslasi protein tadi. Masalahnya baru dilakukan secara docking. Jadi belum langsung ke virusnya, tapi ke docking. Jadi di molekular docking memang ternyata ikatannya sepertinya kuat sekali dengan protein ini. Jadi berarti nanti tujuan ke depannya mestinya kita harus mencari senyawa yang bisa berikatan atau menghambat si kerjanya tadi protease M protein tadi protease dan juga ke chymotrypsin tadi. Dan inilah tantangan kita untuk mengejar ke sana. Karena apalagi saya mendengar sudah terjadi suatu perubahan atau mutasi dari virus itu. Karena Prof. Amin juga menjelaskan bahwa kalau struktur utamanya masih tetap, maka akan dibuat vaksinnya akan bisa jadi vaksin. Tapi kalau itu sudah mengganggu karena genetikanya sudah berubah misalkan, maka kita akan kehilangan lagi momen untuk memberikan vaksinasi kepada si pasien itu. Jadi ini yang kita harus jelas karena pertanyaan-pertanyaan tentang tadi per oral pun juga sudah banyak kebetulan karena mahasiswa saya kemarin terkena COVID dan dia kebetulan yang termasuk yang imunitasnya tinggi sehingga dia mudah sembuh dalam tanda kutip, tereradikasi dalam tanda kutip demikian, dan dia sempat mengikuti modul elektif herbal di tempat tidur tapi bisa mengikuti dengan baik. Oleh orang tuanya, Dok, gue minum ini aja, minum kayu putih ini. Dan dia punya produk yang benar-benar diklaim tidak ada campuran bahan-bahan yang lain.
Ya, jadi benar-benar katanya eukaliptol. Benar nggak sih eukaliptol atau 1,8 sineol? Itu kan harus benar-benar terdeteksi memang demikian. Dan yang saya dengar bahwa yang terbanyak tadi sudah Mbak Evi katakan di Eucalyptus globulus. Di Indonesia juga udah banyak ya Eucalyptus globulus, tapi belum dibudidayakan ya Mbak ya? Belum ada. Belum ada. Globulus belum Bu, belum banyak. Belum banyak. Iya, tapi sudah mulai saya mulai ditanam. Kayaknya saya di Bintaro udah banyak ditanam-tanam globulus ya. Itu kan katanya yang namanya si kloakai. Koala. Kloaka itu perutnya si ayam. Si koala. Jadi kalau itu dikembangkan kan pastinya bagian di pertanian, waduh bisa lebih banyak ya. Jadi sineolnya sampai 80% lebih. Dan itu sudah banyak di Cina juga menggunakan yang globulus ini untuk memang ke antivirus. Lagi antivirusnya bukan antivirus SARS-CoV-2, tapi lebih ke arah influenza, kemudian H5N1, kemudian bisa ke virus respiratory syncytial virus, kemudian ke virus lagi juga ke human syncytial virus. Jadi artinya belum benar-benar ke SARS-CoV-2. Jadi ini kita yang harus jelaskan lebih detail pada masyarakat. Dan antivirus yang ada, contohnya Tamiflu atau oseltamivir itu kerjanya kan di antivirusnya menghambat enzim neuraminidase pada selubung ini ya si selubung virusnya. Tapi si virus ini tidak punya enzim neuraminidase ini, jadi antivirus yang itu udah nggak mempan berarti ya. Jadi artinya hanya trial and error aja, diberikan kemarin Avigan itu ya, dikasih oseltamivir, semuanya hanya karena kita tahu kondisinya sangat buruk. Jadi mau sembuh alhamdulillah, nggak sembuh ya kita sudah berusaha gitu katanya demikian. Kita juga sudah tahu bahwa jenis minyak atsiri yang lain kan sebetulnya banyak juga. Saya mencoba, tadi sudah benar Bu Evi, bahwa ada beberapa, karena antivirusnya terhadap tanaman ya Bu Evi ya. Jadi ada tanaman, itu misalkan evenol dengan campuran eukaliptus itu bisa untuk antivirus di tanaman ya. Jadi arti dengan dasar itu dicoba. Itu sudah suatu yang hebat sekali, semua virus-virus dicoba. Karena virus corona itu dari 1920, jadi sudah lama sekali sebetulnya. Termasuk yang untuk Ebola dan sebagainya itu, nah ternyata ya sekarang mau dicoba. Yang untuk Ebola bisa deh, kayaknya sembuh. Kayaknya sembuh. Tapi belum terbukti berapa persen ya kesembuhannya. Tadi saya tanya juga mungkin Bu Evi, tadi sudah akan dilakukan uji klinik di UGA di mana? Hasanuddin. Unhas. Uji klinik fase berapa ya, sayang? Fase 2, Ibu. Fase 2. Terus berdasarkan uji prakliniknya sudah ada? Praklinisnya sambil jalan nih, bentar lagi selesai yang toksisitas inhalasi. Kita diminta bisa langsung ke uji klinis tahap 2, tapi harus ada praklinisnya. Nah, praklinisnya berupa toksisitas inhalasi. Jadi si vapornya ini apakah aman terhadap hewan coba, tikusnya, mencitnya itu. Karena ini percepatan, tidak efikasinya tidak di praklinisnya langsung, begitu dia aman, langsung uji ke klinis tahap 2-nya, Prof. Ini udah persetujuan Badan POM. Jadi pada pasien yang sudah kena SARS-CoV-2 ya? Ya. Yang sedang dirawat di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Jadi inilah kita kadang-kadang boleh dalam kondisi harus cepat karena kondisinya yang sudah sangat berbahaya, silahkan monggo. Tapi di sini kita juga harus hati-hati. Tadi ada suatu LD50-nya agak lumayan tinggi ya untuk yang 0,05 tadi. Tapi kalau yang eucalyptus oilnya kan 1,5 ya. Ya, yang kayu putih.
Kayu putihnya 1,5 gram per kilogram berat badan. Relatif itu masih cukup besar karena kalau berat badan kita 50 kilo kali 1,5 gram berarti 75 gram tuh banyak banget ya, berapa sendok gitu ya kalau mau diminum. Jadi sebenarnya di sini juga kita harus menjelaskan kepada juga pasien atau kemudian ke keluarganya, kalau kita memang menggunakan minyak kayu putih saja, itu tadi cukup aman sebetulnya, LD50 cukup besar, sehingga kita pakai. Dan saya juga kemarin terangkan, Anda memberikan 1 tetes diminum. Saya bertanya sekarang pada mahasiswa, 1 tetes itu berapa mili sih gitu ya? Karena kalau secara umum 1 tetes adalah 1 mili 20 tetes. Jadi kalau 1 tetes berarti 0, sekian mililiter. Jadi cuma 50 mililiter, 50 mikroliter sebetulnya. Kecil sekali. Jadi kalau berat badannya 50, jadi 2.500 mikroliter atau 2,5 mili. Jadi masih cukup aman sebetulnya ya. Jauh di bawah LD50 sebetulnya. Jadi ini yang kita harus jelaskan dengan baik bahwa dari toksisitasnya kalau masih di bawah LD50-nya 1/10-nya saja itu masih aman sebenarnya. Jadi kita memang harus berani dalam kondisi yang seperti ini. Tapi kalau kondisinya dalam kondisi aman nggak boleh ya, dalam arti kita harus waspada terhadap keamanan. Kita selalu bicara kalau obat herbal apapun harus aman nomor 1. Nomor 2-nya baru memang bermanfaat ya, berkhasiat dan bermutu, baru yang terakhir kan terjangkau. Ya, jadi inilah kita harus menekankan pada semua masyarakat bahwa jangan sampai kayak dibohongin gitu loh. Setiap kali saya dengar ini boleh kok, itu bisa untuk antivirus. Ternyata memang seperti Bu Evi katakan mekanisme kerjanya tidak langsung, tapi lewat meningkatkan imunomodulator, imunitas, dan sebagai antiinflamasi, dan juga sebagai antioksidan, meningkatkan kadar SOD dan GSH di dalam tubuh. Jadi sebenarnya ini yang dipakai. Dan kebetulan memang herbal itu selalu POM menyatakan tidak untuk kuratif. Selalu bilang tidak untuk kuratif, tetapi lebih ke arah preventif dan promotif. Ini loh yang kita harus juga tekankan, bahwa POM juga harusnya ada orang POM, nggak boleh nggak apa-apa sih ya, bahwa mereka harus membuat suatu protokol uji klinik yang memang khusus untuk herbal, tidak seperti untuk obat konvensional. Tapi kalau di sini 1,8 sineol sudah dianggap sebagai obat, maka dia harus mengikuti aturan uji klinik yang konvensional, gitu ya. Jadi di sini letaknya. Tapi kalau dia menggunakan ekstrak, itu tidak menggunakan yang konvensional begitu ya. Jadi ini yang kita selalu terlambat untuk melakukan uji klinik karena tadi nih. Ya, karena kita harus mengikuti aturan dan ternyata aturannya tidak berlaku untuk obat tradisional, tetapi itu untuk obat konvensional. Dan kita memang pakainya formula yang murni. Murni. Jadi berarti pakai 1,8 sineol atau eukaliptol atau? Oh enggak, maksudnya belum vaksinasi, tapi kalau yang formula yang mungkin dicobakan yang sudah tersedia di pasaran, yang diproduksi oleh ini kan ada campurannya, Bu. Jadi ini yang murni, yang diproduksi oleh pertanian ya, jadi dan itu mengandung, sudah tahu berapa kadar sineolnya? Itu sudah terstandar sineolnya. Sudah, jadi hanya pada komposisinya kan tidak hanya sineol kan, banyak ada terpineol, ada linalol dan lain-lain. Tapi kita sudah tahu sineolnya berapa, jadi diukur gitu. Nah, jadi yang dipakai standarnya cuma 1,8 sineol toh, ya. Jadi yang lainnya belum, gitu belum, ya. Sementara dan itulah yang nanti selalu pertanyaan kalau oleh dokter. Nanti kalau dokter bilang ini udah berhasil, yang menyembuhkan itu 1,8 sineol atau yang lain, itulah yang menjadi masalah ya. Karena itu kalau sekarang dalam kondisi yang kayak seperti ini monggo aja ya, karena kita dalam kondisi darurat sebetulnya itu kan harus ada ethical clearance-nya dan sebagainya, ada kriteria inklusi pada pasien yang bagaimana yang boleh dilakukan uji klinik tersebut. Jadi ini nggak salah, Prof. Kalau yang Unhas memang yang
Gejalanya ringan sampai sedang. Jadi swab positif ya? Ya, swab Hasil positif. swabnya positif ya. Gitu. Ya. Jadi ini yang kita memang harus hati-hati karena uji klinik yang fase 2 itu adalah memang membuktikan memang keamanannya juga pada manusia dan juga efeknya pada pasien tersebut ya. Jadi nanti diberikannya per oral atau apa sih? Inhalasi. Inhalasi. Inhalasi ya. Dosisnya udah tahu inhalasi berapa? Dosisnya sudah karena kita ada pengukuran itu Pakai itu dosisnya. dosisnya. Jadi untuk paper itu diukur dulu berapa yang kan itu dioleskan di masker. Oh gitu. Terus dengan sejumlah tertentu dihirupnya dihitung juga sejumlah berapa lama. Nah itu yang kemudian di. Terus kadar diukur di darahnya juga ada Ya. tahu berapa jam kayak mirip kayak farmakokinetik tapi farmakokinetiknya iya. Sebenarnya kalau ini uji untuk herbal dalam tanda kutip kita di POM sudah tidak minta untuk uji farmakokinetik ya, karena itu sulit sekali karena yang diukur tidak hanya 1,8 sineol tapi harus yang lain-lainnya gitu ya. Jadi kita nggak perlu farmakokinetik, cuma dia aman atau tidak pada pasien ini ya. Jadi saya pengen belajar juga uji kliniknya karena waktu itu juga mau diujikan agak di UI ya, saya bilang kamu harus sama dong aturan dengan POM bahwa harus ada uji prakliniknya dulu begitu. Uji toksisitas sedang jalan, oke, kalau memang aman nggak apa-apa karena dasarnya adalah memang harus aman dulu. Gitu. Terus terkait dengan tadi aromaterapi ternyata memang bukan hanya ada eukaliptus saja, masih banyak ya. Jadi ada misalnya jahe. Jahe itu kemarin saya juga sudah bicara waktu yang beberapa minggu yang lalu, itu gingerolnya itu ternyata kalau dalam kondisi yang segar kan memang cukup tinggi kadarnya. Dan itu jauh lebih efektif daripada kalau digunakan ekstraknya yang dalam bentuk kering. Jadi ini adalah suatu juga harus dimanfaatkan bahwa kita pakailah jahe yang segar gitu ya. Kemudian juga citronella. Saya tadi cari citronella, namanya bagus banget ya, nama teman saya Petronella sebetulnya. Jadi ternyata itu kan serai wangi ya. Beda ya. Jadi Cymbopogon nardus. Sedangkan yang kita masak itu namanya Cymbopogon yang citratus ya. Jadi beda sekali gitu. Jadi memang sudah ada antivirusnya, sama-sama juga virusnya lebih ke arah virus yang influenza ya, seperti itu. Jadi belum nanti diklaim itu bisa loh antivirus, tapi kebanyakan memang kerjanya di imunomodulator, di antiinflamasi dan tadi saya lupa, antiinflamasi dan antioksidan. Jadi semua ke sana. Dan semuanya yang terjadi di dalam tubuh seseorang yang kena penyakit apapun itu sudah terjadi stres oksidatif. Jadi ada ROS di sana, ada meningkat dan sebagainya. Karena itu antioksidan endogen harus ditingkatkan. Dan ternyata semua yang diteliti ini ternyata memang SOD dan GSH-nya cukup tinggi sehingga itu bisa menghambat ya terjadinya reaksi dari ROS itu ya. Jadi ini seperti kemudian tadi selain itu juga campuran clove oil, jadi eugenol dan tadi dengan citronella dan Cymbopogon yang nardus itu ternyata juga bagus. Cuma lagi-lagi virusnya memang virus influenza ya, jadi bukan virus yang lain. Itu yang kita memang harus tekankan karena beda sekali struktur envelope-nya ya, jadi envelope itu beda sekali. Dan kebanyakan kenapa tidak langsung, tadi sudah diukur, tadi Mbak Evi bilang pada telur ayam yang diinfeksikan virus, kemudian diberikan ya, ternyata memang hemaglutinasenya akan turun. Dan itu yang dipakai untuk virus untuk nempel ke sel host ya. Jadi kalau itu rendah,
atau tidak ada, maka virusnya tidak bisa masuk, tidak bisa nempel dan tidak bisa masuk ke dalam sel. Ya, jadi kalau tidak masuk, berarti ya dia akan mati virusnya karena virusnya akan hidup kalau kondisinya dia ada masuk di dalam sel host. Ya, jadi udah. Terus juga tadi ada banyak lagi Curcuma santorisa. Ternyata juga proses pengering juga sangat berpengaruh ya. Jadi kalau pertanian juga pasti juga udah ngerti. Pertama kalau panas dengan matahari itu minyak atsirinya akan turun sampai cuma tinggal 0,14%. Tapi kalau dengan oven dengan beberapa jam saja maka kadar minyak atsirinya 0,28% dan itu sedikit beda kalau yang di pemanasan pakai matahari itu kebanyakan memang enggak sineol. Ya, terus kemudian kalau yang pakai oven itu yang terbanyak camphor, ya, jadi agak beda komposisinya. Jadi itu bisa dipakai juga, memang juga untuk antivirus, tetap antivirusnya lebih ke arah yang virus yang influenza. Nah, jadi seperti itu. Itu yang bisa saya tambahkan dan saya tanya, oh di pala juga ya, di pala juga ternyata dia punya juga efek antivirus juga in vitro. Itu ada bahan menguapnya dalam myristicin ya. Kan Myristica fragrans itu bahan antivirusin itu juga punya antivirus untuk tadi influenza. Kita lebih banyak ke alam saja, tapi dengan struktur bahwa perbedaan tadi di envelope-nya ada M protein, jadi main protein yang tadi secara apa namanya, secara molecular doping sepertinya dia nempel memang, pertama juga pakai teh ya, jadi ekstrak teh kayak epigallocaltekin sebagainya, ternyata dia bagus banget nempelnya ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi itu dibandingkan dengan obat virus yang lain itu ternyata juga bagus. Tapi bukan minyak atsiri, di sini lebih ke arah flavonoid atau flavonol begitu ya. Dan itu yang bisa saya siapkan sebetulnya Pak Singgi. Jadi kita banyak bincang-bincang. Saya mohon masukan karena yang saya dapatkan semuanya banyak kan memang in vitro, in vivo. Ya, tapi juga pada hewan coba. Dan itu tadi bukan virus COVID-2. Ya, bukan virus SARS-CoV-2 karena di Indonesia masih sulit mengembangkan, membudidayakan itu. Ya, jadi saya sudah minta kalau bisa ada ya udah in vitro pada itu untuk bekerja di tadi main protease dan apa namanya hemotripsin like sistem dari proteasenya. Itu karena tempat di situlah bekerja. Jangan menggunakan lagi apa namanya neuraminidase, itu enggak punya soalnya. Oke, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon bantuan karena saya lagi ngajar banyak juga ke teman-teman supaya jangan salah. Kebanyakan memang sebagai imunomodulator seperti Mbak Evi katakan, tidak langsung sebagai imunomodulator, sebagai antioksidan dan sebagai antiinflamasi. Secara in vitro, iya, memang dia punya kerja, dia menghambat di sana di enzim tadi, tapi enzimnya adalah hemaglutinase, ya bukan yang lain. Ini saya bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini Pak Singgi. Terima kasih. Lain. Terima kasih Pak Merni. Makin jelas ya, makin jelas. Memang kalau dilihat dari pendekatannya, kalau obat itu kan memang murni ya, nyawa murninya, isolatnya gitu. Kalau simplicia atau ekstrak ini kan memang ada beberapa jenis bahan yang mungkin kalau di Indonesia masuknya jalur jamu, jalur OHT gitu ya. Ya, jalur OHT. Tapi nanti bisa Pak Singgi, dia bisa juga masuk fitofarmaka. Hanya masalahnya POM masih mengklaim untuk uji klinis tidak boleh tanaman ini berdiri sendiri, harus dikombinasi dengan obat standar. Karena itu nggak pernah kita klaim dia sebagai obat, ya, sebagai fitofarmaka murni, tapi lebih ke arah ajuvan. Dan itu yang kesulitannya. Jadi hanya ajuvan saja. Kapan kita klaim dia memang sebagai anti A, anti B dan sebagainya? Kalau selalu dalam protokol uji kliniknya tidak boleh berdiri sendiri. Dan itu yang saya juga klaim, tapi
Ya, karena belum ada evidence base. Justru kita mau cari evidence base-nya. Kalau terus begini kan nggak pernah bisa ketemu evidence Ya, base-nya. ya. Tapi nuan. Padahal kita punya banyak khasanah ya, Iya. khasanah yang luar biasa. Katakanlah herbal ya, herbal itu kan bisa macam-macam ya. Kita mengartikan herbal luas lah itu. Bisa aja ada binatangnya juga di situ. Ya, kalau WHO ada binatang. Tanduk rusa misalnya gitu. Yang selama ini memang belum bisa diresepkan oleh dokter gitu ya. Mudah-mudahan nanti tapi beberapa dokter mau juga ngasih itu gitu. Termasuk Prof Erni ini kan punya himpunan ya. Perhimpunan yang Saya ada Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. ya. Masalahnya Pak Cindy, kami selalu dokternya was-was karena tidak punya sertifikat kompetensi tambahan. Jadi kita hanya punya sertifikat kompetensi sebagai dokter umum atau dokter spesialis. Begitu kita ngasih herbal, kita dianggap malpraktek gitu loh. Jadi saya sudah minta ke Kemkes, kalau mereka memberikan suatu rekomendasi bahwa tolong dokter bisa memberikan herbal ini terbatas untuk anti A, anti B, anti C misalkan, dan obatnya juga terbatas ini saja. Kalau dia melewati batas itu maka baru disebut malpraktek. Tapi kalau enggak keluar ya sampai sekarang. Ya. Jadi kasihan teman saya yang dokter dia praktek herbal ditongkrongin sama Satpol PP ya. Jadinya gitu, jadi kita takutnya seperti itu. Padahal kalau di Cina udah jauh lebih dulu ya. Beda Pak Singgi. Di Cina dan di India mereka melakukan uji kliniknya tidak berdasarkan WHO protokol karena dia menggunakan untuk kepentingan masyarakat Cina sendiri dan di India juga untuk kepentingan masyarakat India sendiri. Tapi begitu berkembang dengan baik, akhirnya orang luar, oh iya ternyata bagus ya gitu. Akhirnya memakai. Tapi kita nggak berani dan tidak boleh katanya. Melanggar aturan WHO, itu yang menjadi masalah. Jadi kita di herbal itu selalu bicara bahwa pasien adalah yang utama dan kita harus memperhatikan pasien itu dari bio, psiko, spiritual, sosial dan culture-nya. Jadi kalau kita selalu melihat pasien dalam kelima-limanya kita pasien secara holistik ke sana, maka pasien itu rasanya kesembuhan akan jauh lebih tinggi daripada kita memberikan sesuatu yang cuma diukur ini untuk kuratif. Jadi sepertinya semuanya ke sana. Mestinya nih uji kliniknya, ada suatu ruangan tertentu dengan volume sekian dan berapa pasien, kemudian inhalasinya dalam bentuk aromaterapi, beneran aromaterapi, dia uapkan di semuanya, kita bisa mengukur dalam sekian sentimeter kubik itu partikelnya itu sekian. Jadi saya tuh pengennya seperti begitu kalau ada ya. Ya masih perjuangan masih panjang ya. Tapi minimal bagi kami yang pengguna gitu ya, itu ada harapan lah dengan adanya inhaler ini, tidak lagi kita main tangan kosong gitu. Jadi kita sudah punya senjata untuk membantu melindungi diri kita. Minimal itu kita punya kepercayaan diri yang lebih baik. Kalau kepercayaan diri kita lebih baik, kita juga masih disertai dengan sikap hati-hati dan disiplin. Mudah-mudahan kita lebih yakin menatap ke depan gitu ya. Karena biasanya kecelakaan terjadi karena kita nggak yakin pada diri kita. Gitu. Nah ini satu harapan besar itu dengan produk-produk aromaterapi seperti eukaliptus ini, buktinya ada atau tidak ada, kita berharap bahwa ini bisa jadi salah satu pegangan gitu lah. Minimal itu yang sudah terasa itu ada satu tahapan yang bisa kita rasakan itu membuat lebih lega pernafasan itu. Sebelum teman-teman tanya, saya mau nanya dulu ke Bu Evi nih. Bu Evi, kalau yang eukaliptus itu diambil dari pohonnya ya, kulit pohon, bukan dari daun ya Bu? Dari daun Pak. Oh dari daun. Dari daunnya eukaliptus tadi ya. Oke. Bu Raffi, monggo Bu Raffi. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya.
makin. Pertanyaan dulu ke Bu Evi. Tadi ada apa namanya virus model ya? Apa namanya virus dari model itu maksudnya apa itu?